Gugatan, jawaban, daftar bukti. Jadi replik dan duplik Tekan dan tidak tahan. dimuat. Daftar bukti kita harus muat, daftar bukti para pihak. Kemudian saksi-saksi, penggugat dan tergugat harus dimuat. Baru tentang hukumnya. Baru tentang amar putusan. Itulah teknik membuat putusan. Lalu bagaimana di tingkat banding? Banding ini hampir sama dengan di tingkat pertama, namanya yudefaksi. Yudefaksi ini dalam rangka pertimbangan pembuktian. Sehingga pertanyaannya, ketika ada pernyataan banding, apakah ada suatu keharusan atau kewajiban mengajukan memori banding dan kontra memori banding? Nah, banyak orang nggak tahu lagi nih, gitu. Karena ini bagian yudefaksi yang sama dengan tingkat pengadilan tingkat pertama, maka memori banding dan kontra memori banding sebetulnya tidak merupakan keharusan dan kewajiban. Makanya pengajuan memori banding dan kontra memori banding tidak dipatok rentang waktu 14 hari. Yang dipatok adalah kasasi. Jadi itu beda, yang disebut yudefaksi. Kalau kasasi apa? Kasasi adalah yudek yuris. Apa perbedaan yudek yuris dan yudefaksi? Itu. Nah, kalau yudek yuris itu tentang penerapan hukumnya. Kalau yudefaksi tentang pembuktiannya. Nah, jadi yudefaksi ini PN dan PT dia menilai memperhatikan tentang bukti-bukti. Kalau di yudek yuris dia hanya menilai apakah putusan yudefaksi telah benar sesuai hukum acara atau tidak. Itu yudek yuris tuh. Itu. Makanya dalam hal mengonsep antara memori banding dengan memori kasasi itu beda. Gitu. Memori kasasi, kontra memori tidak bicara tentang pembuktian, tapi dia bicara tentang penerapan hukumnya. Nah, gitu juga di banding, dia bicara tentang pembuktian. Sama di tingkat PN. Makanya dalam tingkat kasasi, pembuktian adalah merupakan suatu penghargaan dan penghormatan di tingkat yudefaksi yang tidak dipertimbangkan di tingkat yudek yuris. Yudek yuris hanya tentang penerapan hukumnya, apakah putusan itu melanggar hukum atau tidak, sesuai hukum acara atau tidak, gitu. Oke?